Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Liliana Putri dengan NIM 24040907, nomor absen 20 dari Rombel Pendidikan Biologi A 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dr. Zaim Al-Mubarok, MAG. Sebelum masuk ke contoh, akan saya jelaskan mengenai definisi ijtihad terlebih dahulu. Ijtihad secara etimologis atau bahasa berasal dari al-jad atau al-jud yang berarti al-musyaqqah, yaitu kepayahan, kesulitan atau kesungguhan. Menurut Asad At-Taftazani, sebagaimana dikutip Nadia Al-Umari, bahwa secara etimologis kata ijtihad digunakan untuk menyebut suatu pekerjaan yang berat dan sulit, bukan untuk pekerjaan yang ringan dan mudah. Sedangkan secara terminologis atau istilah, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli usul fikih adalah pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ijtihad adalah untuk mengeluarkan atau istinbat hukum syara'. Yusuf Al-Qaradawi menawarkan 3 model ijtihad kontemporer yang dinilai dapat mengatasi krisis hukum dan pembaharuan hukum Islam. Di antara 3 model ijtihad tersebut adalah yang pertama, yaitu ijtihad intiqai atau selektif, yaitu memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada wansafik Islam yang dipandang lebih sesuai dengan kehendak syar'i, kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman. Yang kedua, yaitu ijtihad insya'i atau kreatif, merupakan pengambilan konklusi hukum baru atas persoalan-persoalan yang belum ditegaskan sama sekali dasar hukumnya oleh ulama terdahulu. Dan yang ketiga, yaitu ijtihad integratif antara ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i, yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat. Kemudian, dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru. Di antara contoh implementasi ijtihad masa kini adalah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam atau ahwal asy-syahishiyah, adalah pernikahan melalui telepon. Hukum pernikahan via telepon merupakan persoalan yang baru sebab dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan mengenai persoalan tersebut. Namun, dalam kenyataannya di zaman modern ini teknologi makin canggih dan pernikahan hal semacam tersebut dapat terjadi. Maka terjadilah ikhtilaf di kalangan ulama kontemporer. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan ada yang membolehkan. Pandangan yang menganggap pernikahan tersebut tidak sah karena ia merujuk pandangan Imam Syafi'i dengan alasan bahwa yang melakukan akad harus dalam satu majelis. Dan yang memperbolehkan praktik pernikahan tersebut, ia mengutip pandangan Imam Hanafiyah. Contoh lain mengenai ijtihad kontemporer yang sering ditemui sekarang ini adalah hukum keuangan dan perbankan syariah. Dengan munculnya konsep akad-akad atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menggantikan sistem keuangan konvensional yang menggunakan bunga atau riba. Beberapa akad dalam perbankan syariah yang dihasilkan dari ijtihad kontemporer adalah yang pertama, yaitu ada akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Dalam akad ini, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Transaksi ini dilakukan dengan transparansi penuh mengenai harga pokok dan margin keuntungan. Contohnya yaitu, seorang nasabah meminta bank syariah untuk membelikan laptop dengan harga asli 4 juta rupiah. Bank syariah memberitahukan nasabah bahwa laptop tersebut tersedia dengan harga asli tersebut, yaitu 4 juta rupiah. Lalu, bank syariah menjelaskan kepada nasabah bahwa bank akan mengambil margin keuntungan sebesar 100.000 rupiah. Jika nasabah menyetujui, maka ia dapat membeli laptop tersebut dengan harga 4.100.000 rupiah.
Dalam akad murabahah, bank syariah dan nasabah akan menegosiasi atau bernegosiasi mengenai spesifikasi barang, harga pengantaran barang, pembayaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada akad mudharabah, dan yang ketiga ada akad musyarakah, yang keempat ada akad ijarah, dan yang terakhir yaitu ada suku. Dengan munculnya berbagai akad di atas, sistem perbankan syariah mampu menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam menghindari riba dan transaksi yang tidak adil. Nah, ini adalah bentuk konkret dari istiadat kontemporer di bidang keuangan dan perbankan. Nah, itulah definisi contoh-contoh dari istiadat kontemporer kekinian. Semoga video ini mudah dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.